Shalom, halo adik-adik semuanya di rumah. Apa kabarnya ya? Semoga baik-baik selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini bersama Kak Deli dan Kak Evi, kita sekolah minggu di rumah saja. Sekarang adik-adik duduk yang rapi di depan layar HP, layar komputer atau layar TV-nya ya. Tapi ingat jangan terlalu dekat, jaga jarak ya. Hari ini kita ditemani siapa nih Kak Evi nih? iya hari ini seru loh adik-adik. Di sini Kak Evi dan Kak Deli ditemani dua orang teman kalian yang cantik sekali. Ayo, pasti ya. tahu kan? Ya pasti dong. Ini adalah Esther dan Olin. Ya, Esther dan Olin akan bersama-sama dengan Kak Evi dan Kak Deli dan juga adik-adik di rumah beribadah hari ini. Iya, ibadah sekolah minggu di rumah menemani ya. Iya, Baik. baik. Dan tema kita hari ini adalah karya keselamatan. Subtema kita apa Kak Evi? Subtema kita adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, Alkitab kita terambil dari mana Olin? Ya, perjanjian baru di Kitab apa ya? Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Ya, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Dengan perikop Esther. Apa dong Esther perikopnya? Hidup menurut daging atau roh. Ya, Hidup menurut daging atau roh. Ayat hafalan kita hari ini apa? Oh, sebutkan dong. Ya, 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Iya. Aduh, Ya udah. langsung saja ya kita Betul ya. ibadah sekolah Ya, minggu ada di deh. rumahnya ya. Siap di rumah ya. Iya. Ya, kita beribadah dengan baik, dengan tenang ya, supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan berkat ya. Begitu juga Olin sama Esther ya, beribadah sama-sama ya Kak ya. Iya. Oke, siap? Ya Esther, Olin jangan lupa kalau Siap. ibadah Oke. sediakan apa ya Kak? Alkitab. Ya, buka Alkitabnya. Oke, semuanya siap duduk yang manis. Baik, ya Kak Deli, kita langsung puji nama Tuhan ya Kak Deli ya. Tuhan, wah Ya. ada lagunya ya. Boleh berdiri adik-adik Ya. semuanya di rumah ya. Ikuti Ya. bergerak sama kakak ya. Kita mengucap Oke. syukur Kak Deli ya, karena Tuhan Yesus sudah pelihara kita, sudah jaga kita tadi malam ya Kak Deli. Wah hebat. Ya, kita sudah bangun pagi karena Tuhan sudah menyertai kita. Jadi pagi ini kita mengucapkan selamat pagi. Bapak, selamat pagi. Yesus. Ayo mulai musik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
pagi Bapak ya. Sekarang sebelum kita memulai atau melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Duduk Ya. dulu yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya. Gimana kalau sikap berdoa? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi atas penyertaan-Mu. Hari ini kami mau kembali memulai ibadah sekolah minggu di rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan tuntunan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, adik-adik dan juga Kak Dewi. Amin. Ya, kita tadi sudah mempersiapkan Alkitab kita. Pasti sudah tuh Iya, disediakan di sudah, depan sudah, mejanya ya, sudah. pasti Ya, kita ada. membuka Alkitab. Sebelumnya kita menyanyi dulu ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu lagu ini. Ku buka Alkitab, terus di apa Alkitabnya Kak? Dibaca. Oke, berdiri semuanya. Berdiri Boleh semua, ikutin ya, gerakan berdiri. kakak. Ya, Iya, siap. kita siap musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 Bacaan ayat Alkitab kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16-26 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu mengembali dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencobaan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling membenci. Selamat pagi adik-adik, kalian sedang ngapain? Pagi Kak, kami sedang mengerjakan tugas sekolah, menanam satu pohon yang menghasilkan buah. Oh, pohon apa saja yang kalian tanam? Aldo menanam pohon rambutan Kak. Kalau Meisha menanam pohon pepaya. Wah, kalau pohon yang kalian tanam tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah, kalian bisa menikmati dari hasil menanam sendiri. Pasti senang sekali. Iya Kak, nanti buahnya akan kami bagikan untuk Kakak juga.
Asik. Nanti kakak bisa menikmati buah rambutan dan pepaya hasil dari yang kalian tanam. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa kalian sebagai anak-anak Tuhan dapat menghasilkan berbagai macam buah? Ada 9 macam buah dari kehidupan orang Kristen. Buah apa itu? Namanya buah roh. Buah roh adalah hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka kehidupannya dituntun oleh Roh Allah yang akan menghasilkan buah. Tujuan kedatangan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah mengubah kehidupan sehingga hidup kita seperti Kristus. 9 buah roh itu antara lain yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh iya Kak, baru ingat itu kan ada lagunya di sekolah minggu. Iya, nanti kalian bisa minta lagu itu dinyanyikan di sekolah minggu dan meminta arti lagu tersebut kepada kakak sekolah minggu atau kepada bapak atau ibu pendeta. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat berbuah? Karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melawan segala keinginan yang jahat. Maka Tuhan akan menuntun kita hidup dalam pimpinannya. Maukah hidupmu berbuah? Mau Kak? Siap, mau Kak. Pesan firman Tuhan. Anak-anak, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26 yang menjadi dasar firman Tuhan yang akan kalian dengarkan saat ini tentang buah-buah Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih, jikalau minggu kemarin Ibu Pendeta kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Allah yang kudus. Tidak berbentuk, juga tidak kelihatan, tapi ada dan nyata. Jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, tentunya kita percaya dengan kehadiran Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita percaya dengan rohnya Allah yang akan selalu ada di mana-mana, rohnya Allah yang akan menolong kita, di mana kita akan memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita yakin kita pasti memilikinya dalam kehidupan kita. Nah, buah-buah roh yang dalam pengantar cerita tadi sudah disebutkan. Buah-buah roh yang pertama adalah kasih. Anak-anak, kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengasihi Yesus Kristus dengan segenap hati, maka kasih itu juga melimpah untuk kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Buah-buah roh yang kedua yaitu sukacita. Sukacita Yesus menghendaki selalu ada di hati kita. Seperti apapun keadaan kita, biarkan sukacita selalu tetap di hati kita. Buah roh selanjutnya yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hati yang tenang yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita miliki dan yang Tuhan berikan kepada kita.
Seperti apapun kondisi kita, marah atau kecewa atau sangat senang, biarkan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan dan juga hati kita. Nah, buah roh selanjutnya yaitu kesabaran. Kesabaran atau sabar artinya adalah teguh atau tahan menderita. Ketika kita menunggu atau menanti sesuatu, biarkan kita tetap dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan marah atau kecewa. Milikilah kesabaran dalam diri kita. Selanjutnya, kemurahan. Kemurahan atau murah hati adalah sikap yang baik yang ditandai dengan kerelaan memberi, pengasih dan penyayang serta suka menolong. Milikilah buah roh yang kelima yaitu kemurahan hati tentunya. Dan selanjutnya, kebaikan. Kebaikan. Jikalau dan memang benar adanya Tuhan Yesus selalu baik hati terhadap kita, maka Tuhan Yesus menginginkan supaya kita juga berbuat kebaikan seperti Tuhan Yesus yang sangat baik hati dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kesetiaan. Kesetiaan artinya adalah ketaatan atau kepatuhan dengan iman. Iman yang artinya adalah percaya kepada Allah, tidak sama sekali meragukan Allah. Setialah kepada Allah. Selanjutnya, ada dua lagi, yaitu lemah lembut. Lemah lembut adalah orang yang ramah terhadap semua orang, tentunya tidak pemarah. Milikilah buah roh yang bernama kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Artinya adalah kemampuan untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Contoh, jika anak-anak sedang bermain lalu kalah dari teman-temannya lain, nah kita diminta Tuhan Yesus untuk bisa menahan supaya tidak marah-marah salah satunya. Nah, demikian buah roh di mana kita pasti bisa memiliki 9 buah ini jikalau hidup kita dipimpin oleh rohnya Tuhan. Artinya kita mau melakukan untuk betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di kesempatan hari ini. Dari pembacaan Alkitab, pengantar cerita, dan pesan firman Tuhan. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau teguhkan itu di dalam hati dan kehidupan kami semua. Yang di dalamnya ada anak-anak yang kami layani, juga ada orang tua yang setia mendukung, dan ada guru-guru sekolah minggu yang juga setia bersemangat untuk menghadirkan sekolah minggu online ini. Tuhan memberkati kami semua, dan Roh Kudus Tuhan selalu bekerja sehingga buah-buah roh nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan doa syafaat hari ini akan selalu ada topangan doa untuk negara kami, negara Indonesia. Tuhan memberkati negara Indonesia dalam segala kekayaan alamnya, dalam segala kebaikan yang ada di dalamnya, yang dipimpin juga oleh Presiden bersama dengan jajaran-jajarannya dari tingkat pusat
sampai di tingkat pelosok daerah. Mari Tuhan memberkati setiap pemimpin yang bekerja di bagian mereka masing-masing, sehingga rasa takut akan Tuhan itu boleh mendatangkan kebaikan, keteladanan yang juga diikuti oleh semua warga negara Indonesia. Kami juga mohon Engkau berikan kesehatan, kekuatan, berkat dalam segala pekerjaan yang mereka semua lakukan. Engkau juga memberkati keluarga yang setia mendukung mereka dalam membela, membuat negara Indonesia menjadi negara kesatuan dalam banyaknya perbedaan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam negara Indonesia ada gereja-gereja yang setia untuk membawa iman senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terutama di dalamnya Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati GKE agar terus menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus juga kami mau berdoa bagi jemaat GKE Epata dalam persekutuan dan dalam segala kegiatan yang dilakukan, bukan hanya untuk membangun iman, tetapi untuk membawa kami semua dari tingkat usia anak-anak sampai orang dewasa, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan apa yang benar dalam pikiran, ucapan, dan tingkah laku nyata kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kebaikan boleh senantiasa dilakukan dan kebenaran senantiasa dihadirkan. Kami mau berdoa juga senantiasa di dalam persekutuan seksi pelayanan anak jemaat GKE Epata yang masih sampai saat ini setia dalam pembuatan perekaman penayangan sekolah minggu online. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, pendeta, juga kakak di tim multimedia, sehingga dengan sukacita, dengan semangat, supaya anak-anak kami boleh terus berjumpa dengan Tuhan senantiasa dan nyata dalam kehidupan iman anak-anak yang kami layani. Orang tua yang setia mendukung supaya anak-anak boleh merasakan kebaikan Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap orang tua, sehingga orang tua senantiasa menunjukkan keteladanan dalam kehidupan di rumah maupun di luar rumah. Kesetiaan orang tua juga untuk mengantar, menjemput anak-anak mereka yang bersekolah langsung tatap muka pada saat ini. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Epata yang juga setia mendukung dalam doa dan dana yang boleh diberikan untuk kelancaran persekutuan ini. Kami juga mau serahkan, berikan kesehatan kepada kami semua pelayan-Mu Tuhan, pelayan anak yang melayani. Kami juga mohon Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami. Jikalau ada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ulangan kenaikan kelas, atau saat ini yang sedang menjalani ulangan ini dan menunggu penilaian pembagian rapot, mari Tuhan biarkan kesehatan, kekuatan, kecerdasan Tuhan berikan, sehingga yang terbaik Tuhan senantiasa berikan, yang terbaik anak-anak pun senantiasa berikan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan dalam masa-masa menunggu penilaian kenaikan kelas ini, biarkan anak-anak juga tetap bersukacita, dan kami percaya di saat anak-anak kami dengan bersemangat, bersukacita, rajin belajar, nilai yang akan mereka dapatkan adalah nilai yang memuaskan, yang dapat membuat orang tua bangga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami buat anak-anak yang kami layani. Tuhan menyertai mereka semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa Bapa kami, dan doa Bapa kami ini akan kami ucapkan bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sapaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih karunia, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, tadi temanmu sudah menghafal ayat hafalan. Nah, kakak mau adik-adik juga di rumah menghafal ayat hafalannya dan minta tolong papa, mamahnya untuk memvideokan, kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya, ada ya? Ya Kak Deli ya? Iya dong, Ya. kakak tunggu ya kiriman videonya tentang ayat hafalannya. Wah, pasti bagus-bagus semuanya deh. Iya, aduh ya sabar kakak mau lihat. Ya, kakak mau tahu ada deh hafal nggak ayat hafalan hari ini ya? Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta. Kita sudah menghafal ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau main games. Adik-adik, mau kan? Pasti mau dong ya Kak Deli ya. Ya, Penasaran nih Kak mau Deli. tahu aja Kak Deli atau mau tahu banget Kak Deli? Mau tahu banget. Oke deh, ada juga di rumah pasti penasaran kan? Gamenya seperti Oh apa? ya, baik. Nah, adik-adik, untuk games ini Kakak Epi dan Kak Deli ditemani oleh temanmu loh. Teman sama sekolah minggu ya. Iya. Tapi mungkin ada yang kenal ya, karena sering ketemu di gereja ya. Betul, Oke, iya. kita langsung panggil saja teman kita. Ayo silakan masuk ke sini adik-adik. Ya, ya silakan. Ayo silakan. dan Esther. Silakan. Terima kasih Oli dan Nah, Esther. iya. Ya, sudah hadir di sekolah minggu Di online. rumah saja atau Online pada hari ini. Ya, adik-adik di rumah, Olin dan Esther bersama dengan Kak Epi dan Kak Deli akan bermain ya tentang 9 buah roh. Ya, baik. Ya, silakan Kak Deli, gimana cara mainnya Kak Deli? Mau tahu gimana? Wah, di depan kakak ini ada wadah loh. Ya. Wadahnya di dalam ini ada bola. Bola. Di dalam bola ini terdapat tentang buah-buah roh. Nah, nanti Olin sama Esther nanti ambil satu bolanya. Dapat yang mana nanti? Kemudian dibacakan. Sebutkan nanti ke teman-temannya di rumah. Olin sama Esther dapat buah roh apa ya? Bisa? Bisa kan Kak Olin sama Esther? Bisa dong, Bisa sama Esther. Semangat. Sama Esther. Ayo silakan Kak Kita Deli, mulai mulai. saja gamenya ya. Oke, siap semuanya? Siap. Siap? Ya. Siap? Oke, Ya. sekarang dari Esther kakak minta ambil satu bolanya di dalam wadah. Silakan. Ya, Aduk-aduk dulu. Ayo, aduk-aduk Ya. dulu. Wih. Wah. Nih. Dapat apa nih Esther? Sabar. Wah, kesabaran itu apa ya Esther? Boleh dong disebutkan, kakak mau tahu apa itu kesabaran ya? Setia menunggu dengan tenang sesuatu yang dijanjikan. Nah, kesabaran ya, setia menunggu dengan tenang sesuatu yang dijanjikan. Artinya menunggu dengan tenang tanpa mengeluh, tanpa marah, menunggu dengan sabar. Begitu ya adik-adik. Oke, boleh taruh sini bolanya Esther. Sekarang Ya, coba lagi Dewi. Ya, Esther pintar ya, bisa menjawab, bisa menjawab. Ya, sekarang Olin. Ya, silakan Olin ambil bolanya. Boleh mana Jadi, nih? iya, oh dapat warna merah. Ya, apa itu? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Apa sih Olin? Arti penguasaan diri bisa nggak jelaskan sama teman-temanmu di rumah apa penguasaan diri? Ayo Olin. Bisa mengendalikan emosi, tidak gampang marah pada teman, keluarga, atau orang lain. Wah, hebat. Penguasaan diri adalah bisa mengendalikan emosi, tidak gampang marah pada teman, keluarga, dan orang lain. Wah, terima kasih. Mantap. Taruh sini. Ya, silakan. Sekarang Esther siap? Ambil lagi dong Esther.
Ya, buah roh yang ketiga. Ya, apa yang ketiga ya? Dapat apa ya ini ya? Aduk-aduk ambil. Hah? Apa Esther? Kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Coba dong ucapkan. Tidak suka marah, selalu tersenyum, tidak marah, tidak gampang marah pada orang lain. Oh iya, kelemah lembutan itu tidak suka marah, selalu tersenyum dan ramah pada orang. Itu artinya kalau temannya ngajak ngomong kita nggak marah-marah ya. Terus kalau tutur katanya halus, selalu tersenyum, jangan merenggut terus ya kan Esther ya? Iya, oke, silakan. Ya, sekarang giliran Olin lagi untuk ambil buah roh yang keempat. Silakan Olin. Ya, aduk-aduk dulu Olin. Dapat buah roh yang keberapa ini? Apa isinya Tuh, ya? semangat, ya, Ya, tuh. semangatnya warna hijau. Apa itu Olin? Apa itu? Kesetiaan. Wah, kesetiaan. Olin, ceritakan sama temanmu apa itu kesetiaan Olin. Ketaatan dan kepatuhan dan percaya pada Allah tanpa ragu-ragu. Wih, kesetiaan adalah ketaatan, kepatuhan dan percaya pada Allah tanpa ragu-ragu. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih. Sekarang Esther lagi ambil dong Esther. Ambil. Ayo diambil Esther. Ya, yang kelima, Ya, Esther. kita Kita dulu dulu yang yang kelima, kelima. yang kelima. Dapat apa ya buah-buah rohnya ya? Aduk lagi Esther. Akan Ya, ambil. Esther dapat warna merah. Apa isinya? Tuh, warna merah Merah. nih. Apa? Kebaikan. Wah, apa itu kebaikan? Kebaikan. Sebutkan dong Esther, kakak mau tahu. Membantu teman tanpa pilih-pilih dan suka menolong sesama. Wah, iya, kebaikan adalah membantu teman tanpa pilih-pilih dan suka menolong sesama. Itu artinya tidak pilih-pilih dalam menolong ya. Dan itulah namanya kebaikan ya. Harus diterapkan ya adik-adik di rumah semuanya ya sama teman-temannya. Oke, sekarang lanjut yang ke-6. Silakan Olin. Ambil lagi, aduk lagi. Dapat buah roh yang keberapa? Apa isinya? Kasih. Wah, kasih. Gampang ini ya. Pasti Olin bisa tuh menjelaskan sama temannya. Apa itu kasih? Silakan Olin. Cinta kasih Tuhan Yesus pada kita yang rela disalib menembus dosa kita. Iya, kasih. Cinta kasih kepada Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Cinta kepada Tuhan juga cinta kepada siapa? Sesama. Yang sesama itu siapa? Teman. Siapa lagi Olin? Orang tua dan Orang lain. orang lain. Ya, terima kasih Olin. Nah, coba Nerga. Langsung Esther. Esther, ya. Yang mana Esther? Buah roh lagi ya. Ya, masih ada 3 lagi kan? Ada 9 ya. Ada 9 buah rohnya ada 9. Ya, sekarang kita mau tahu nih. Wah, dapat apa Esther? Coba bacakan. Damai sejahtera. Oke, damai sejahtera itu apa? Coba dong sebutkan. Keadaan suka ataupun duka selalu tersenyum dan senang di hati tanpa dendam. Oke, mantap Esther. Gak usah kakak sebutkan lagi ya, karena Esther sudah menyebutkan keadaan suka ataupun duka, tersenyum dan senang di hati tanpa dendam. Hebat Esther. Oke, lanjut Olin. Ya, kita lagi dapat buah roh yang merah lagi ya. Olin dapat yang merah lagi. Silakan apa? Kemurahan. Kemurahan ya, buah roh kemurahan. Silakan Olin. Apa itu buah roh kemurahan Olin? Mau berbagi, suka menolong kepada sesama. Ya, mau berbagi, suka menolong kepada sesama. Oke, terakhir. Esther. Ayo semangat. Yang terakhir, yang satu lagi. Kesembilan. Apa ya? Apa lagi? Apa Kira-kira ini? dulu ya. Wah, sukacita. Apa itu Esther? Sukacita? Dalam kondisi apapun, tetap sukacita dan gembira dalam hati. Oh iya, sukacita dalam kondisi apapun tetap sukacita dan gembira dalam hidup. Itu artinya dalam suka ataupun duka, senang ataupun sedih, selalu tersenyum, jangan marah-marah ya. Oke. Nah, game kita sudah selesai ya tadi. Seru nggak game kita tadi? Iya, seru. Tentang apa Kak Epi tadi? Tentang 9 buah-buah roh. Ya, benar ya? Olin Iya. sama
Esther ya. Sekarang kita mau sebutkan ya Esther sama Olin tentang 9 buah roh tadi bersama adik-adik di rumah. Teman-teman di rumah. Ya, teman-teman atau adik-adik di rumah ya. Ya, Ayo, oke. coba Esther sebutkan. Satu, Dari yang dua. pertama apa yang pertama? Kasih. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Pengasaan diri. Iya. Oke, ada berapa tadi buah-buah rohnya? Ada berapa tadi Esther? Ada 9. Sudah disebutkan semuanya ya. Oke, games kita sudah selesai. Terima kasih Oli. Terima kasih Esther sudah bermain bersama Kak Epi dan Kak Dewi. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Ya, sama-sama teman-teman di rumah. Ya, kita lanjut dengan pujian selanjutnya ya, Dede. Oke ya, untuk merespon firman Tuhan dan tadi gamenya kita mainan Kak. Iya, Mainkan Kak Epi ya. iya. Ada lagunya loh. Betul, Kak Dewi ada lagunya juga ada di rumah, ada lagunya games tadi. Lagunya tentang buah-buah Roh Kudus. Ayo kita semua nyanyikan sama-sama semuanya ya. Boleh belajar sama kakak-kakak di sini. Musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Dirilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Dirilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahan yang diberikan oleh papa mamahnya di rumah. Persembahan tersebut masukkan ke dalam amplop, tulis nama adik-adik dan lingkungannya, dan diserahkan ke gereja ya Kak Delia. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik Ya. semuanya lipat tangannya, tutup Tutup matanya, matanya. tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Mari berkati persembahan kami supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi pelayanan di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah memberikannya. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan kita ya Kak Epi ya. Ambil persembahannya, lipat dengan rapi ya. Nah, selama bersama dikumpulkan, kita mau menyanyi kasihnya seperti sungai. Musik.
ibadah kita mau selesai. Nah, Kak Deli dan adik-adik di rumah, sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik. Apa lagunya Kempi? Lagunya pasti Kak Deli tahu dan adik-adik di rumah juga pasti tahu. Judulnya Aku Anak Terang. Ya, adik-adik, terang di mana? Di mana saja boleh, di sekolah, Betul. di rumah. Kita harus jadi anak-anak yang terang karena kita adalah juga anak-anak Tuhan. Harus jadi terang ya bagi Betul. semua orang ya. Dimanapun adik-adik harus menjadi anak terang, di mana saja Di mana memberikan saja terang. memberikan terang, termasuk juga Kak Evi dan Kak Deli juga harus memberikan Memberikan terang terang. dong ke semua orang. Iya. Oke, kita mulai nyanyi saja ya. Aku anak Anak terang. terang. Boleh berdiri semuanya, Ayo, ikut berdiri. Kakak. Ya. Musik. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak-anak yang terkasih, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia menyertai ibadah sekolah minggu. Dari awal pujian sampai kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu online ini. Kami bukan hanya boleh menyelesaikannya, tapi terima kasih Tuhan Engkau memampukan kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan penuh rasa sukacita. Ya Tuhan, terimalah syukur kami ini. Dan jikalau kami akan bertemu lagi minggu depan, tetap dalam sukacita, tetap dalam semangat yang dari Tuhan. Sehingga biarkan kami terus bersyukur dan terus merasakan penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, melalui cerita mengenai buah roh, kita diajar untuk menjadi anak-anak terang dan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi berkat ketika kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah. Buah roh diterapkan melalui tutur kata, tindakan kita yang penuh kasih, lemah lembut, penyayang, pemaaf, saling membantu, mengasihi sesama teman, tidak melawan orang tua dan beriman, dan mampu menguasai diri. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, ketemu kakak lagi, kita akan membuat aktivitas 2 in 1. Maksudnya adalah
bisa dijadikan pembatas Alkitab dan juga bisa dijadikan pajangan di atas meja kalau dipasangin penyangganya. Nah, untuk alat dan bahan, kakak menyediakan 3 kertas karton. Yang pertama berwarna coklat untuk batangnya, kemudian berwarna hijau untuk daun di pohonnya, dan yang ketiga ini warna oranye. Nah, tapi adik-adik bisa ganti kok warnanya, ini sebagai buah untuk di pohonnya nanti. Nah, pertama-tama kita membuat potongan berbentuk batang pohon seperti yang di gambar ini. Nah, ini sudah kita contohkan. Nah, untuk kertas yang warna coklat itu bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk batang pohon. Kemudian ambil kertas warna hijau, gunting dan bentuk seperti ini. Bisa adik-adik lihat ya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal ditempel menggunakan lem. Nah, jadi ditempelnya seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan buah untuk ditempel pada pohonnya. Nah, kakak karena menggunakan kertas berwarna orange, berarti kakak akan membentuk buah jeruk. Di sini kakak sudah memotong berbentuk lingkaran menggunakan karton berwarna orange tadi. Tinggal langsung tempelkan aja ke bagian daun dari pohon. Nempelnya bebas saja ya, yang penting rapi. Seperti ini. Jadi bisa lihat. Nah, terus Kak, apa gunanya kertas yang berbentuk segitiga ini tadi? Nah, ini digunakan sebagai penyangganya. Caranya dibelah, nih kakak potong 2, tapi sisakan bagiannya sedikit supaya bisa menyangga pohon yang sudah kita bikin. Dan untuk bagian batang di pohonnya bisa kita potong juga sedikit di bawahnya, seperti ini. Potong sedikit. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja. Sudah jadi. Loh. Kita juga bisa menambahkan ayat hafalan yang sudah disampaikan sama kakaknya pada minggu ini. Seperti contoh yang kita bikin saat ini. Di belakangnya ada ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Biar cantik, adik-adik juga bisa tambahkan motif-motif di daun dan batang pohon. Menggunakan spidol berwarna hijau untuk daunnya dan coklat untuk batangnya. Seperti ini ya, adik. Oke, itu aja aktivitas buat kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terang
pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul pasal 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mendaftarkannya.